sering kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita ini sudah dikop oleh penghuni dunia ini, supaya kita ini tidak berpikir tentang kehidupan yang kekal itu, sehingga kita mau yang indah-indah saja, sehingga mau kita enak-enak saja. Seperti kita melihat bagaimana zaman Nuh, berjuta-juta manusia akan dimusnahkan. Karena apa? Karena semuanya keras hati, tidak tunduk kepada firman Tuhan. Hanya Nuh sekeluarga yang tunduk. Nuh yang selamat. Karena apa? Karena dia tunduk kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, dia tunduk. Tidak pernah membantah, tidak pernah membangkang, tapi dia tunduk saja. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga harus tunduk kepada firman. Makanya dibuat pun firman ini supaya kita mengikutinya, supaya kita melakukannya. Tapi kita Bapak Saudaraku banyak dalih. Yang penting percaya saja. Yang penting hati ininya. Firman Tuhan mengatakan Yakobus 2, setan pun percaya, tapi tidak mau tunduk. Ahli-ahli Taurat juga percaya, tapi tidak mau tunduk. Jadi Bapak Saudaraku, kita sini yang mau Tuhan itu taat dan setia. Itu mau Tuhan, bukannya karena nama. Bukan. Makanya kita melihat tadi berseru tadi, Tuhan, Tuhan, bukankah kau melihat aku berbuat di namamu? Bukankah kau melihat aku mengusir setan dalam namamu? Tapi Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Padahal hidupnya sudah berbuat dalam nama Yesus. Jadi ini harus kita pikirkan Bapak Saudaraku. Jadi bukannya kita ini dalam dunia ini tenang-tenang saja. Jika kita mengatakan kita ini orang Kristen pasti selamat, itu kata dunia, itu kata manusia, bukan kata firman kebenaran. Jadi firman kebenaran ini sini yang taat dan setia, sama seperti Bapak Abraham taat dan setia. Jadi bukan semua, makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jadi maunya Bapak Saudaraku yang mendengar firman Tuhan ini, kita semua yang terpilih, bukan yang banyak itu, bukan yang banyak datang itu, tapi yang sedikit itu kita sudah ada di dalamnya. Jadi itulah mau kita Saudaraku, makanya kita buat semua setiap pagi ini supaya kita betul-betul membuka hati kita untuk menjadi pelaku firman. Supaya kita buka hati kita untuk membaca firman Tuhan ini, bagaimana sebetulnya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan kita hanya sekedar ikut-ikutan saja. Jangan kita hanya sekedar Kristen saja. Jangan kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia saja. Tapi kembalilah kepada firman kebenaran. Karena di situnya keselamatan itu bukan karena ajaran manusia, bahkan bukan karena gereja. Gereja tidak menyelamatkan manusia. Tuhanlah yang menyelamatkan manusia. Firmanlah yang menyelamatkan manusia. Karena firman Tuhan mengatakan di Yohanes 1, pada mulanya ada firman. Firman itu adalah sendiri. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan ini ada Allah sendiri, kenapa kita tidak baca? Kenapa kita tidak mengonsumsinya? Karena kita tidak percaya. Nah, jika kita tidak percaya, kemana kita ini? Nah, jadi inilah Bapak Saudaraku supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi ayat 35 katakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus,
kita harus seperti diajarkan Tuhan Yesus. Kita adalah murah hati. Jadi kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita peduli sesama manusia. Kita harus tanggap supaya kita itu ada buktinya, ada buahnya bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan haruslah di Matius 7 harus kita berbuah. Buah mula yang menunjukkan bahkan kita ini siapa. Jadi bukan hanya perkataan. Bukan saya mengatakan saya ini anak Tuhan. Bukan kita hanya mengatakan saya ini orang Kristen. Tidak cukup hanya itu jika kita tidak berbuat. Jadi Tuhan mau kita berbuat menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mendapatkan kehidupan yang kekal itu tidaklah segampang apa kata manusia, cukup percaya saja. Cukup menjadi orang Kristen saja. Memang Bapak saudaraku, jika kita melihat apa yang dilakukan manusia, memang cukup menjadi orang Kristen saja. Kenapa kita katakan seperti itu? Buktinya semua manusia mengatakan si Anu itu sudah pulang ke rumah Bapa. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan mengatakan jika orang itu meninggal, dia katakan tubuhnya kembali kepada tanah, karena dari debulah dia diciptakan. Rohnya kembali kepada Bapa. Walaupun dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan, walaupun dia mungkin penodong, walaupun mungkin dia perampok, walaupun mungkin dia penjahat, walaupun dia penjinah, walaupun dia pemabuk, semuanya hamba Tuhan mengatakan jika dia Kristen, semuanya dikatakan rohnya kembali kepada Bapa. Bahkan juga semua rata-rata manusia mengatakan si Anu tadi sudah pergi ke surga, sudah senang dia di sana. Jadi Bapak saudaraku, jika demikian ya tidak perlu lagi Alkitab ini. Cukup aja kita gereja, tidak perlu kita baca Alkitab ini kalau memang semuanya kita itu sudah selamat. Asal ke gereja saja, asal beriman saja. Jadi tidak perlu lagi kita ikuti Tuhan Yesus menderita. Jadi makanya banyak saat ini yang diajarkan adalah firman berkat, firman sukses, firman daging. Jika demikian Bapak saudaraku, bagaimana itu nanti? Jika hanya kita mengikuti apa kata orang. Makanya dunia mengatakan nikmatilah aja lah selagi kamu masih hidup dalam dunia ini, selagi masih ada kesempatan. Puaskanlah dirimu, bersenang-senanglah. Itu kata dunia. Makanya rata-rata banyak saat ini menyenangkan hati, menyenangkan daging, tidak mau kembali kepada firman. Hanya firmannya diambil, yang firman-firman berkat saja. Makanya diambil situ ayat-ayat favorit, ayat-ayat keserangan, ayat-ayat emas. Semua dasarnya firman, memang firman. Tapi nggak semua, nggak firman Tuhan itu tidak utuh. Padahal firman Tuhan mengatakan jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Tapi kita membuat diri kita menderita. Kita membuat diri kita binasa tanpa kita sadari. Karena apa? Karena kita menganggap firman Tuhan ini belum sempurna. Kita tambahi, kita kurangi, kita bumbu-bumbui supaya enak dalam daging. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sadarlah kita. Jika memang kita itu anak-anak Tuhan, sadarlah kita. Jika kita itu, katakan kita itu orang Kristen, tentu kita melakukan menjadi pelaku firman. Jadi jika kita hanya melihat saja, jika kita hanya ikut-ikutan saja, kemana kita akhirnya? Itu harus kita pikirkan saudara. Karena semuanya itu adalah di tangan kita, bukan di tangan siapa-siapa. Kita masuk ke surga itu karena
karena dari tangan kita. Bukannya dari orang tua kita, bukan dari gereja, bukan, dari tangan kita. Jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, kita tahu, kita menentukannya, bukan siapa-siapa. Jadi bukannya kita asal gereja saja, pasti doakan pendeta itu nanti saya pasti selamat. Tidak, kuncinya kita. Jika kita tidak membuka hati, 100 pun pendeta mendoakan kita tidak akan selamat. Karena apa? Karena kita tidak membuka hati. Tapi jika kita membuka hati, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dan mau taat dan setia, tentu kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena itu janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, kembalilah pada firman Tuhan. Karena kuncinya adalah firman Tuhan. Jadi jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahin. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.